Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadiansah, Cici Mercelis, Diah Putri, Dwita Putri, Iil Selfitrah, Jihan Nabila Putri, Putri Miragina, dan Dola Fiorita. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Penyakit yang disebabkan oleh sistem imun. Video ini dibuat untuk penyelesaian tugas dari mata kuliah Imunologi kelas 2G. Penyakit yang disebabkan respon imun. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun merupakan pertahanan bagi tubuh manusia. Gangguan atau kelainan pada sistem imun bisa saja terjadi. Bahkan jika tidak segera diatasi akan semakin parah dan bisa menyebabkan kematian. Ada beberapa gangguan yang mengganggu sistem pertahanan tubuh, yakni autoimun, merupakan suatu respon imun terhadap antigen jaringan sendiri yang terjadi akibat kegagalan mekanisme normal yang berperan untuk mempertahankan self-tolerance atau dapat diartikan sebagai kegagalan pada toleransi imunitas sendiri. Penyakit autoimun terjadi ketika respon autoimun atau respon sistem kekebalan tubuh mengalami kegangguan kemudian menyerang jaringan tubuh itu sendiri sehingga memunculkan kerusakan jaringan atau gangguan fisiologis. Padahal seharusnya sistem imun hanya menyerang organisme atau zat-zat asing yang membahayakan tubuh. Faktor dan gejala penyakit autoimun. Faktor yang menyebabkan seseorang beresiko untuk mengidap penyakit autoimun ialah faktor genetik atau keturunan, faktor lingkungan, faktor perubahan hormon, dan faktor infeksi. Lalu gejala awal penyakit autoimun adalah kelelahan, pegal otot, ruam kulit, demam ringan, rambut rontok, sulit berkonsentrasi, dan kesemutan di bagian tangan dan kaki. Kemudian beberapa contoh dari penyakit autoimun beserta gejalanya adalah 1. Lupus. Lupus dapat mempengaruhi hampir semua sistem organ dan menimbulkan gejala seperti demam, nyeri sendi, ruam kulit, kulit sensitif, sariawan, bengkak pada tungkai, sakit kepala, kejang, nyeri dada, sesak napas, pucat, dan pendarahan. Yang kedua ada psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat sehingga menumpuk di permukaan kulit. Penyakit ini menyebabkan kulit menjadi kemerahan, lebih tebal, bersisik, dan terlihat seperti bercak putih perak. Selain itu, juga dapat menyebabkan gatal dan nyeri pada kulit. Selanjutnya ada rematik. Rematik atau radang sendi merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga sel imun menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembekakan, dan nyeri. Orang dengan rematik biasanya merasakan gejala seperti sendi sakit, kaku, dan bengkak, sehingga dapat mengurangi geraknya. Jika tidak diobati, rematik dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen secara bertahap. Selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin atau hormon yang dibutuhkan dalam mengontrol kadar gula darah di pankreas. Akibatnya, tubuh tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga kadar gula darah Anda menjadi tinggi. Gula darah yang terlalu tinggi kemudian dapat memengaruhi penglihatan, ginjal, saraf, dan gusi Anda. Artritis reumatoid merupakan penyakit autoimun pada sendi yang menyebabkan kondisi peradangan atau inflamasi sendi kronis dan dapat mengenai lebih dari 5 sendi atau poliartritis. Selain itu, dapat juga menyebabkan peradangan jaringan sekitar sendi serta organ-organ lain dalam tubuh. Artritis reumatoid merupakan salah satu contoh penyakit autoimun sistemik karena mempengaruhi organ lain dalam tubuh. Penyebab artritis reumatoid belum diketahui dengan pasti, namun kejadiannya dikolerasikan dengan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Yang berikutnya, diagnosis penyakit autoimun.
Tidak mudah bagi dokter untuk mendiagnosis penyakit autoimun, meski setiap penyakit autoimun memiliki ciri khas. Namun gejala yang muncul bisa sama. Dokter akan menjalankan beberapa tes untuk mengetahui apakah seseorang terkena penyakit autoimun. Di antaranya dengan tes ANA, anti-nuclear antibody, dan tes untuk mengetahui peradangan yang mungkin ditimbulkan penyakit autoimun tersebut. Next yaitu pengobatan penyakit autoimun. Kebanyakan dari penyakit autoimun belum dapat disembuhkan, namun gejala yang timbul dapat ditekan dan dijaga agar timbul flare. Pengobatan untuk menangani penyakit autoimun tergantung pada jenis penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Untuk mengatasi rasa nyeri tersebut, maka penderita bisa mengkonsumsi aspirin ataupun ibuprofen. Pasien juga bisa menjalani terapi pengganti hormon jika menderita penyakit autoimun yang menghambat produksi hormon dalam tubuh. Misalnya yaitu bagi pasien penderita diabetes tipe 1, dibutuhkan suntikan insulin untuk mengatur kadar gula dalam darah. Beberapa obat penekan sistem kekebalan tubuh seperti kortikosteroid, contohnya dexamethasone, digunakan untuk membantu menghambat perkembangan penyakit dan memelihara fungsi organ tubuh. Obat jenis anti-TNF seperti infliximab dapat mencegah peradangan yang diakibatkan penyakit autoimun rheumatoid arthritis dan psoriasis. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dari kata maupun tata krama kami dalam berbicara, kami mohon maaf. Akhirul kalam, astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.